Dan sudah sama, waduh, ini mau lagi ada penyemprotan apa gimana nih? Gimana Bang Messi ini ada pakai apa nih baju begini nih? Hazmat. Mau operasi. Operasi apa? Operasi majalah Friends Turbo. Pasti ini salah satu pihak yang kontra sama hasil-hasil tadi malam ya. Bukan kontra soal siapa menang, siapa yang gak terpilih. How they manage, bagaimana mereka mengelola ini, dan kemudian bagaimana kredibilitas Ballon d'Or runtuh, menurut gua runtuh, jatuh dengan cara mereka mengelola pemilihan tahun ini. Ini Bung Jadi Wesley. gua mau operasi, mau lihat di mana sih penyakitnya. Kalau bisa disembuhin, tahun depan naik lagi tuh gengsi. Diamputasi dong. Amputasi. Tergantung. Ada nggak yang sakit? Nah ini sama-sama jurnalis senior, Papi Rapan dan juga Bung Wes pasti tahulah mengikuti seperti apa sepak terjangnya Ballon d'Or dari eranya dulu masih misah sampai gabung sama FIFA akhirnya misah lagi. Banyak kontroversi di sana, banyak yang bilang ini sebenarnya bukan kontes performance tapi lagi lebih ke kontes popularitas dari antara jurnalis itu. Nanti kita bahas juga sama Dendi, apa kabar? Alhamdulillah. Makin semangat Dendi ya. Dengar-dengar sekarang diajakin siaran katanya sibuk terus gimana? Baru siaran udah banyak alasan sibuk. Papi Ropan sama Bung Wes dari Cibubur dari mana datang bela-belain. Udah banyak job. Udah banyak job. Padahal baru sekali ya. Emang Bagi-bagi dong. mantap DP. Tadi gue juga lihat Bung Wes udah datang. Pertama gue datang nih, Bung Wes udah datang. Papi Ropan udah standby. Wah, Papi Dendi. Ropan belum pulang dari kemarin. Belum pulang dari kemarin. Saya 3 jam sebelumnya sudah di sini. Waduh, Jam 2 ngapain siang sih? sudah di sini. Jam 2 Ngapain siang. jaga? Makan depan. Oh, ya. Dendi anak paling baru datangnya belakangan, tapi untung nggak telat kayak Rifki ya. Iya, nggak boleh telat. Oke, sekarang kita ngomongin Ballon d'Or yang begitu menjadi pro dan kontra tadi malam. Messi meraih trofi atau penghargaan ke-7-nya yang membuat dia menjadi semakin menjauhi rival abadinya Cristiano Ronaldo, dan ini membuat ada percikan-percikan panas antara Messi dan Ronaldo dan juga Pascal Ferre. Tapi kalau kalian sebelum kita ngomong Ronaldo dan juga Messi, kita ngomongin soal Ballon d'Or sendiri, soal Messi. Nomor 1 ada Messi, ada hasilnya nggak? Messi, kemudian Lewandowski, ada Jorginho, ini dia hasil votingnya. Dengan Messi menang dengan 613 votes, kemudian Lewandowski 580-an, Jorginho 400-an, dan kemudian Benzema, Conte, Ronaldo ada di peringkat ke-6. Itu dia. Ini dia 10 besar dari Ballon d'Or. Kalau kalian ini so far sebelum kita ngomongin juaranya, peringkat ini udah cukup adil belum? Di luar dari pemenangnya. Gua bacain urutan nomor 1 untuk judges, untuk semua juri. Kapten timnas, pelatih timnas, wartawan yang dipilih. Individual and collective performance winner during the year. Ya, tahun ini berarti. Itu poin pertama. Kira-kira menurut lu dari nomor 3, 4, 5 berapa itu yang paling banyak gelar siapa? Mana coba? 3, 4, 5. Jorginho. Pasti ya Jorginho pertama, ya kan? Tapi Jorginho dikalahkan oleh poin ketiga. Overall judgment of the player's career. Oh. Tahu coba terjemahin buat di Brand Media nggak paham tuh bahasa gitu. Gua nggak tahu juga, gua baca. Nah, performa dia oke sepanjang karir, tapi jangan lupa poin nomor 1 adalah performa lu bersama tim tahun pemilihan. Tahun ini ya. Makanya tahun lalu harusnya tidak ada Ballon d'Or. Tidak ada bantahan Lewandowski lah. Lewandowski harusnya tahun lalu, makanya ya. Messi ngomong itu kan sebuah bantahan, sebuah kritikan tajam. Messi di panggung jarang-jarang lo Messi kritik. Panggung ngomong 2020 harusnya lu Dewi menangin itu, nggak sekarang. Pasti itu. Pasti kan? Pasti. Nah makanya gue pakai ini, gue bikin bedah. Kenapa tahun lalu lu nggak bikin? Lu bisa bikin online. Lu selain aja piala sekarang. Bareng-bareng Messi, bareng Lewi. FIFA bisa bikin kok. Sebenarnya ada cara untuk menghargai atau memberikan atribut tanpa mereka harus mentiadakan acara itu sebenarnya. Kasian Lewi. Tapi kan nggak ada duit tuh kalau online. Itu dia. Makanya kalau nggak ada gala dinner seperti ini, ya mau online duitnya kurang. Makanya tapi bisa aja kan gala dinner ini dikasih gue yakin Bung Ropan pasti ngomongnya Lewi harus dapat di 2020. Itu pasti 100%. Tapi 100%. Kenapa 100% B? Iya. Tapi gini deh, kalau kita berkaca dari 10 tahun terakhir, bahkan tahun 2010 kita ingat ada soal yang si Snyder katanya harus juara tapi juga dilupain. Kemudian eranya Frank Ribery juga merasa dia layak. Itu ya. Ya, tapi juga nggak dikasih. Tapi sebenarnya yang lebih menentukan adalah performa individual dia atau trofi yang dia perjuangin atau kontribusi dia dalam meraih trofi yang paling besar poinnya menurut kalian. Ini apalagi kalian jurnalis senior kan masih tahu lah. Kalau dilihatkan dari aturannya itu kan minimal pemain itu akan dipilih dengan dia mendapatkan setidak-tidaknya 2 trofi, ya atau lebih. Itu akan dipilih. Tetapi di sini kita nggak tahu bagaimana cara mereka untuk bisa melakukan ini. Karena saya menganggap ini, saya sudah katakan ini seperti dagelan aja nih sekarang, ya kan? Udah nggak benar.
tahun lalu mestinya kan Lewi ini sudah dapat. Kenapa mereka nggak putuskan aja? Harus dengan alasan ada pandemi lah. Karena nggak ada lawan lagi yang bisa. Dia the one and only adalah Lewi kan. Nggak ada lawan sama sekali. Kasih aja. Champion Kenapa? ya dulu ya, Bundesliga. 6 piala. Iya. Yang udah pasti. Mestinya mereka nggak usah batalin. Jangan beralasan lagi, oh ini pandemi, Covid segala. Enggak. Kasih aja bahwa dia yang menang. Karena nggak ada lah. Kalau sekarang kan banyak. Iya kan? Lah ada Benzema, ada Ronaldo, ada Kante, Jorginho. Nah, kemarin tuh jauh sekali antaranya karena nggak boleh lawan. Nah, mungkin ini dari sisi bisnis juga yang saya lihat karena nama Lewandowski ini kan tidak menjual sama sekali kalau dia bisa mendapatkan ini. Padahal kalau mereka fair, apa yang dilakukan Lewandowski pada 2020 dibikin aja seperti saya bilang 2021, tinggal dipindahkan, diakumulasi aja 2021. Nggak bolong tahun itu ya? Nggak bolong bahwa ini tahun juara. 2020. Nah, kenapa Euro penyelenggaraannya 2020 bisa bikin di 2021? Copa America ketika Messi menang, itu kan 2020 kopanya. Dipindahkan karena pandemi. Kok bisa gitu? Kenapa Lewi nggak bisa? Gitu? Mungkin bedanya Ballon d'Or ketika tahun lalu belum dibikin tuh flyer, souvenir, merchandise. Kalau Euro kan udah dibikin semua, nggak mungkin dibatalin, Pi. Harus jalan mau nggak mau kan? Tapi pemilihan itu tadi jangan sampai bolong namanya. Iya, itu kasihan. Itu penghargaan. Kalau dia mau konsisten menjadi sebuah ajang awarding yang berkelas, lu nggak boleh bolong dengan alasan pandemi. Bisa tadi Bang Nova bilang, bikin aja dulu selebrasinya ntar barengan. 2021 kan? Karena gue juga ngelihat musim lalu itu kan katanya alasannya pandemi. Tapi kan setelah pandemi pertandingan dilanjutin juga. Oke lah ada beberapa liga yang nggak dilanjutin. Contoh seperti Liga Belanda. Prancis ya sempet. Cuman kan emangnya ada kandidat Ballon d'Or dari liga itu kan nggak ada juga. Liga paling top 5 Eropa doang. Jadi gue sih lucu gitu ngeliat kenapa harus bolong di 2020, kenapa nggak dilanjutin aja 2021 langsung 2 orang berarti dikasih. Lo lebih setuju tahun ini Lewandowski daripada tahun Jorginho? ini tetap Jorginho. Cuman kasihan kan Lewandowski, maksud gue dia udah bagus banget musim lalu gitu. Iya. Kenapa harus bolong? Dan ya maksud gue kan sekarang ada tuh striker of the year ya kan. Daripada bikin striker of the year mending Ballon d'Or-nya dikasih 2 sekalian. Kasih 2? Betul. Iya, jadi yang tahun lalu ya 2020 buat Lewandowski, 2021 sama buat Jorginho. Gue buka panas. Tapi kalau kita ngomongin sekarang tahun ini gitu ya, kalau lo merasa Jorginho yakin layak loh Jorginho. Tapi kan kalau kita bandingin performa individual dia kan pemain yang cerdas, pemain yang punya visi, tapi kan secara di depan layarnya tuh nggak begitu nyata gitu dibandingkan kayak misalkan dulu mungkin kita ngomongin eranya Milan dengan Kakak dan ada Pirlo di sana. Pirlo dibilang mastermind, dibilang jenius, tapi nggak pernah dapat penghargaan yang sehebat itu dibandingin Kakak yang begitu kelihatan ngegolinnya, asisnya, mukanya menjual, ya kan? Marketing. Nah, sekarang gini. Bisnis. Yang milih itu lagi-lagi lu nggak bisa bilang bahwa yang milih itu adalah mewakili suara orang. Ronaldo tidak pernah memilih Messi. Selama dia menjadi kapten Portugal, dia selalu milih dirinya. Messi 2 kali milih Ronaldo dalam peringkat 1 kan masing-masing orang milih 5 pemain teratas kan? 1, 2, 3, 4, 5. Messi 2 kali pernah milih Ronaldo. Ronaldo nggak pernah milih orang lain selain dirinya. Nah, cek di seluruh di website itu ada wartawan dari negara mana, yang penting negara anggota FIFA milih 5 pemainnya, 5 pemain Liverpool. Karena dia fans Liverpool, dia diberi hak suara memilih. Kira-kira menurut lu fair nggak 5 pemain Liverpool itu masuk menyingkirkan pemain yang harusnya terbaik di peringkat 1 sampai 5. Jadi standarnya ini sebenarnya nggak jelas ya dari arah zaman dulu ya. Makanya mau dioperasi. makanya dagelan kan, saya bilang itu dia nggak bisa. Tahun lalu gue juga nonton di DPI tahun lalu ngomongin Ballon d'Or juga. Ada gue lupa kaptennya timnas mana gitu. Peringkat 1-nya Obama yang dia milih. Terus juga kan ini kan jurnalis ya, jurnalis yang milih kan. Nah, gue pengen intermezzo sedikit sih. Salah satunya adalah interviewnya Louis van Gaal ketika megang Belanda. Dia tanya apa kalau main akan 3-4-3 kayak Chelsea defensif, kata jurnalisnya gitu. Terus kata Louis van Gaal, sorry, Chelsea mainnya attacking dan gue angkat topi untuk Tuchel yang bisa bermain 3-4-3 attacking dan juga defensif. Sorry ya, lu nggak punya visi tentang sepak bola, kata Louis van Gaal gitu. Nah artinya apakah yang memilih pemain-pemain terbaik Ballon d'Or itu adalah jurnalis kayak gitu yang nggak punya visi tentang sepak bola, yang padahal Chelsea nggak bermain defensif tapi dia bilangnya bermain defensif. Jadi apa ya standar penilaiannya tuh apa dulu gitu, terlalu bias terhadap individu. Berarti harusnya jurnalis-jurnalis itu juga dibuka siapa aja nama-namanya yang milih itu biar kelihatan kredibilitasnya. Dulu dia milih siapa. waktu bareng FIFA itu cepat dia buka begitu ada pemilihan. FIFA Ballon d'Or 2010 ya Bang Roban? 2010. 2010 itu dengan cepat dibuka tuh semua
nama-nama yang milih dan hasil-hasilnya gue buka dan gue lihat Indonesia milih siapa, gue ketawa-ketawa sendiri aja. Tapi lihat negara-negara ini dia sekarang milih kaptennya sendiri, lu prestasi juga kagak. Kan tadi dia bilang peringkat urutan 3 ada 3 poin pemilihan. Poin pertama adalah prestasi dia, berapa banyak prestasi gelar yang diraih pada tahun pemilihan itu. Itu poin nomor 1 dari 3 poin urutan penilaian. Tapi kalau gue mau nanya dari sisi Messi lovers ya, Messi lovers ini kan, Messi lovers selalu berpendapat bahwa, loh kalau tahun lalu kita setuju Lewandowski, tapi tahun ini Messi juga punya kontribusi besar. Dia di La Liga bisa jadi top skor, dia bisa bawa Argentina terutama yang trofi yang tidak pernah dirasakan bersama timnasnya, dia akhirnya bisa nembus juga, bahkan jadi pemain terbaik juga dan juga jadi Copa del Rey ya, dia kalau salah juara juga. Artinya secara kontribusi dia ngegendong Barcelona yang ancur-ancuran gitu kan tahun lalu dibanding Jorginho misalkan yang memang secara tim semuanya jago gitu. Gimana lo punya berapa dari Denny dulu deh, lo sebagai Chelsea, lo compare antara Messi lawan Jorginho, apa iya Jorginho punya kontribusi menggendong timnya seperti Messi menggendong timnya? Ya kalau menurut gua Jorginho tetap ada kontribusi. Oke lah, nggak sebesar Messi karena di Barcelona it's about Messi kan, Messi sentris. Yeah. Cuman kalau kita lihat statistika Jorginho di Italia maupun di Chelsea, dia bermain selalu full 90 menit, 120 menit. Jadi artinya Jorginho ini juga punya peran penting. Di Italia juga yang sering dirotasikan Verratti, Locatelli. Jorginho nggak di situ-situ aja terus. Artinya dia juga punya peran penting. Nah sekarang kan orang tuh sering menilai Jorginho itu menurut gua salah. Dia menilai Jorginho, jumlah golnya cuma berapa, aslinya cuma berapa. Albert Einstein aja bilang, kalau lu menilai seorang ikan, seekor ikan, jangan nilai seekor ikan itu dari caranya dia memanjat, tapi dari caranya dia berenang. Sama kayak Jorginho DM, jangan nilai dia dari ngegolin, asis, tapi dari bagaimana dia menghubungkan pemain belakang ke tengah, mengalirkan bola dan kayak gitu-gitu. Jadi penilaiannya tuh menurut gua bias. Dan kalau misalnya tentang trofi, Jorginho lebih banyak. Statistik individu, oke lah, Lewandowski lebih mentereng. Jadi gua nggak tahu kenapa harus Messi lagi gitu. Tapi kalau lebih itu ngejual. Ya lebih ngejual itu doang. Statistik individu kan Lewandowski oke lah. Dan dia dapat 3 piala loh. Piala Dunia antar klub di Qatar, dia dapat. Kemudian juara di Bundesliga. Dan Piala Super ya. Memang dia tidak seperti Jorginho dan Messi yang pernah di tim nasional. Dibandingkan dengan di Polandia kan dia nggak dapat apa-apa. Tapi kalau individu dari top skor dia lebih tinggi, lebih banyak, lebih tinggi untuk bisa seorang. Tapi ada ukurannya nggak? Kenapa Messi? Karena Messi main di Liga Prancis. Oh ya pasti. Yang milih siapa? Majalah Liga Prancis. Iyalah. Ini kan baru sekarang. Kan gue nanya sama Rob. Dan dia punya kedekatan dong dengan PSG. Ferre maksudnya. Pascal Ferre. Tapi kalau kita ngomongin kan soal Messi yang menjadi, ini kan ibaratnya kontroversi di penghargaan seperti ini bukan pertama kali, tadi gue sempat bilang eranya Snyder kemudian. Kalau kalian tahun 2010 apakah setuju Messi juga yang juara waktu itu yang 2009-2010? Dari 2008 sampai sekarang 2021 kan cuma 2018 bolong antara 2 orang ini. Modric ya? Luka Modric karena performa dia membawa timnas Kroasia ke final. Selalu kan antara Ronaldo dan Messi. Nah, 2 itu. 2008 sampai 2017. Memang inilah magnet pemberitaan sepak bola 2 orang ini. Satu bakatnya luar biasa, Messi, nggak ada yang membantah itu. Yang satu fokus konsentrasi dan persiapan dirinya luar biasa, Ronaldo. Dua-dua ini yang terbaik dan gelar mereka ganti-gantian kan secara ini nggak ada, istilahnya nggak ada tahun tanpa gelar lah. Tapi apa iya di muka bumi ini cuman dua orang ini. Untuk 2018 ada Modric. Kalau enggak, kalau Messi lagi atau Ronaldo lagi ya makin kacau ini. Nah ini kalau kita bandingin sama Modric, kita komparasi Modric sama Jorginho. Kita tahu Modric bersama Madrid ya dia trofinya mungkin nggak terlalu. Liga Champions waktu itu. Ya cuma Liga Champions, liganya enggak kan. Cuman di Kroasia kelihatan gitu dia ngegendong timnya, dia ngegolin juga, dia ya pokoknya dia benar-benar sentral. Tapi kan bisa, di Italia kan? Jorginho nggak begitu sebenarnya kan. Kalau kalian ngomongin Jorginho, kalau lihat Jorginho main tadi, dia bilang jangan menilai ikan dari cara dia manjat, tapi cara menang. Nilailah dari cara dia bekerja. Kalau kalian semua pernah nonton yang namanya Claudio Makelele bermain sebagai gelandang, nggak ada tuh popularitasnya lebih tinggi dari tapi begitu dia keluar dari Madrid, kleper-kleper Madrid nyari pemain penggantinya sampai kemarin Casemiro berapa puluh pengganti Makelele dicari Madrid karena ketika mereka menjual Makelele ke Chelsea mereka sadar, oh ternyata ini vital banget ya. Ibarat gitar. Tel 3 lu putus lu sama gitar gak? Tapi itulah mungkin makanya juga era dulu Makelele nggak mungkin bisa juara Ballon d'Or juga karena dia secara
penampilan nggak terlihat begitu menonjol, walaupun mungkin Maksud dia lu punya nggak peran yang ganteng? sangat besar. Enggak, penampilannya kan nggak kayak ngegolin atau yang Tapi- memang bisa dilihat secara momentum gitu kan. Yang menggendong Italia untuk juara di Euro kemarin itu ini, kok saya bisa melihat. Cialini Bonucci kalau gua. Enggak. Enggak, Kalau Jorginho. kalau bisa Jorginho. dilihat ada Chiellini Bonucci, oke, ada Donnarumma juga kan? Iya, Bisa iya. lihat. Tapi kan lu bisa melihat tidak tergantikan ketika ada rotasi di sana dilakukan Mancini. Iya. Ini tidak pernah diganti, selalu main. Di antara misalnya ada dua pemain yang lama yang selalu main. Penghubung ini. Donnarumma juga nggak pernah digantiin, Pi. Ya? Donnarumma juga Penggantinya nggak pernah nggak ada digantiin. level Siapa yang mau Donnarumma. ganti? Penggantinya. Lu mau mak Sirigu, lu mau taruh situ. Meret, lu mau taruh situ. Emil Laudero. Iya, iya. Tapi Maksud gua memang kan- di DM dia pengaruh sekali dia bermain sebagai DM. Kalau nggak ada dia susah. Gua kira pertama Jorginho akan juara karena ngelihat track record Ballon d'Or yang udah mulai mengapresiasi pemain-pemain kayak Modric kayak gitu. Iya. Ya gua pikir Mestinya dia lah kayaknya kesempatan. Jorginho nih akan juara nih. Walaupun mungkin akhir-akhir ini sering blunder, penalti nggak masuk. Cuman kan ya tetap aja dihitung dari setengah musim lalu dan setengah musim ini. Messi kan setengah musim sekarang struggle sama PSG. 11 pertandingan 4 gol 3 assist. Berapa bulan dia nggak main musim Nah, ini? itu. Terus 3 asisnya juga kan dia lakukan dalam satu pertandingan di mana voting juga udah selesai kalau nggak salah langsung. Jadi gue benar-benar nggak tahu lah pokoknya standar kenapa Messi Dan juara Messi lagi. ini tertolong itu karena di Copa aja, Copa Iya, Amerika. Copa Kalau dia Amerika. nggak juara di Copa habis dia. Nggak Tapi ada kan peluang. individual performance ini masih bagus, Bi. Ya kalau bicara individu Nggak kan ada oke. yang Nggak ada yang membantah meragukan. Messi. Nggak ada gitu loh. Manusia terbaik di muka bumi, Messi. Gitu. Itu sepak bola. Kita Ya akui. berarti bener dong dia menang ini ke Ballon d'Or. Berarti bener dong. Tapi tidak untuk fase periode pemilihan 2021 kalau menurut gua. 2021, oke. Pertama, soal pemilihan. Kedua, komentar pemretnya itu menurut gua mengurangi Udah ada. kredibilitas pilihan ini. Ngapain lu cuap-cuap Bocor-bocor. dan menjatuhkan Ronaldo hanya untuk mengangkat diri lu sendiri, mengangkat event ini supaya event ini dibicarakan orang, supaya perhatian orang banyak, sponsor pada senang. Nggak gitu juga kali marketing. Dan kalau Lewandowski ditunjuk, Messi tidak akan protes. Bahkan Messi akan setuju, Ji. Iya, iya. Kita bisa melihat kan bagaimana komentar. Lu bisa dapat. Nah, kalau dipindahin 2020-nya dinobatkan di 2021, pasti akan Messi akan Berarti lu lebih layak. berarti Papi lebih setuju Jorginho daripada Lewandowski daripada Messi sama Lewandowski gitu ya? Kenapa? Lebih setuju Jorginho yang juara dibanding Messi yang Oke, juara. ke Jorginho, oke lah kita bisa masih terima. Tapi kalau Lewandowski di peringkat kedua dengan Messi, mendingan ini kan Jorginho kan di bawahnya. Jorginho ya, Mendingan tetap Lewandowski dong. Lewandowski dong. Ini Iya kan? gimana sih? Iya Tapi dong. kalau ngomongin Iya. Messi gitu, ini dia bisa dibilang ketika kemarin dia memenangkan Copa America, orang langsung pada bilang, wah ini udah pasti Ballon d'Or gitu karena ini yang ditunggu-tunggu publik melihat Messi bisa mengangkat piala bersama Argentina. Artinya ini benar-benar udah keprediksi, ketakar dari awal. Betul. Messi Itu yang aja. begitu fenomenal bisa ngangkat piala sama Argentina, berarti artinya kalian sebenarnya juga udah memprediksi ini dari awal kan? Even Jorginho menangkan Liga Champions kemudian sama Italia, udah memprediksi dari awal sebenarnya. Kekhawatiran kita waktu itu memang langsung ketika mereka juara, Ya. Argentina juara. Ini kan seolah-olah kayak Main terbaik lagi ya. memberikan gelar Messi. Iya. Ballon d'Or ya. Gua nggak tahu kapan lagi lu juara bersama Argentina. Kayak dikasih gitu Historical. mainnya di Brazil pula gitu. Neymar baik hati lah gitu ya. Tapi ketika itu muncul pemilihan itu lebih kepada nilai jual Messi. Sejarah track record dia sebagai pemain terbaik bertahun-tahun dan sekumpulan gelar juara dia itu mempengaruhi para voters. Jujur gue bilang itu pasti mempengaruhi pemilihan para voters. Messi adalah kita bisa bilang dewanya sepak bola saat ini setelah Maradona. Dan nama besar dia yang mendorong dia, Iya, nama besar dia. pasti mempengaruhi Artinya para bukan saja, voters. bukan saja pemain terbaik, asis juga ya, top scorer dia ada di dia. Jadi memang Iya. itu momen paling pas yang dia dapat di Brasil kemarin ketika juara di Berarti cocok ya dia Ballon d'Or ya? Copa di situ. Dan dia sekarang bukan cocok. Dan sekarang dia ada di Prancis. Itu keterikatan Nah. dia. Dia bermain di PSG. Itu Iya, yang kedekatan ini. Nah berarti sekarang dengan akhirnya dia main di PSG, kita tahu liganya dibilang liga petani, dan juga kemudian PSG secara levelnya bukan top 3-nya liga top Eropa. Artinya apakah ini menjadi akhir dia mendominasi penghargaan individual gitu ya? Enggak. Tahun Maksudnya depan, masih bisa. tahun depan juara dunia. Kalau Champions juara mungkin. Enggak, juara dunia tahun depan di Qatar, Juara dia dunia. lagi. Iya, itu. Argentina Iya, juara iya. dunia Jadi nggak ada kalau yang bisa kalahin. kalau Messi dapat international trophy atau UEFA Champions Kalau League dia tahun lagi depan juara. Ballon d'Or dulu atau Piala Dunia dulu? Ballon d'Or dulu ya. Piala Dunia Piala Dunia Desember kan ya? Piala Dunia kan November Desember. Oh iya, Ballon d'Or dulu. Bisa Ballon jadi d'Or Ballon d'Or main. dimundurin. Tapi kalau seandainya dia, seandainya dia Fleksibilitas harus ada dong Kalau fleksibilitas. Ballon d'Or diundur ya susah dia kan untuk bisa membawa tim Argentina juara kecuali diundur sampai setelah selesai Piala Dunia. Tapi Bisa kalau aja. kalian lihat seandainya Champions League PSG juara, tapi kan di sana ada nama Neymar, Mbappe, artinya dia bukan lagi sosok yang menggendong satu tim itu, beda sama Barcelona. Dan Neymar sudah dia nggak main, gendong Ji. kan. Neymar kan cedera beberapa pekan. Mbappe kemarin kayaknya Iya. lagi gayanya banyak gaya gitu kan, artinya apakah
kalian yakin ketika PSG juara, dia juga otomatis akan jadi pemain Ballon d'Or lagi? Saya nggak yakin karena PSG nggak akan juara. Jadi Juara apa nih? Di Champion kan bicara? Di Champion. Ya kalau di Liga Petani juara lah. Ya itu mah juara Iya, lah. kalau di Champion susah. Tapi gue mau nanya, lu jangan nanya kita dulu, gue mau nanya sama lu. Tadi ya, peringkat pertama penilaian para juri adalah individual and collective performance, performa individu dan tim, dan gelar yang diraih during selama periode itu. Tahun itu, ya. Kalau gue nanya sama lu, Ji, gengsian mana Piala Eropa sama Copa America? Eropa. Ya Eropa. Gua nggak nonton Copa America, cuma di final doang. Enggak, sejarah pengetahuan lu. Iya. Eropa Lebih jelas. dulu lebih gengsi Eropa, nonton Piala Eropa atau Piala Amerika? Eropa, tapi balik lagi ke Udah cukup. Nggak. Udah cukup. Tapi balik lagi ke peraturan pertama, individual performance dia lebih penting karena dia menggendong negaranya. Beda sama Jorginho yang dibantu teman-temannya gitu kan. Dia bukan nyetak gol. Lu menyepelekan 10 pemain Argentina lainnya dong. Di final juga itu Di kalau Maria yang ngegolin. kipernya gila itu kalau kiper Argentina. Tapi iya gitu kan. Selama ini emang Argentina yang digendong sama Messi gitu, bukan main-main lain. 2010 siapa yang gendong Messi? Nggak ada. Siapa yang gendong Messi zaman 2010 tahun lo? 2010. Waduh tua banget 2010. Lah, Messi diharapkan Waktu di mana maksudnya di Argentina? Nggak ada iya, kan? Argentina bertahun-tahun. Emang Messi gendong timnas Argentina bertahun-tahun. Justru Messi kan, tapi kan Kemarin waktu Maradona 10 top ini, pemain Argentina menggendong Messi untuk juara Copa America. Ya, tapi pemainnya nggak ada yang sekomersil Messi kan. Lagi-lagi ketika gue tanya sama lu, Cuma nama besar aja ngetren mana Messi. Piala Eropa Piala Amerika? Piala Eropa. Pengaruh lu kan? Piala Nah, Eropa. lebih ngetop mana Jorginho apa Messi? Messi lah. Nah, itu mempengaruhi pemikiran voters. Jadi layak Itu ya Messi dia. ya Ballon d'Or ya. Enggak. Jorginho tetap. Oke, sekarang kita ngomong soal Lewandowski yang kayaknya ikhlas banget gitu ya, kelihatan kasih postingan-postingan kayaknya dia legowo banget buat Messi. Nah, Padahal itu pemain yang bagus padahal begitu. nggak baper itu baper. Pemain yang bagus begitu. Orang mukanya kelihatan berkaca-kaca baper gitu. Tapi kalau kalian lihat ada penghargaan baru sebagai striker terbaik, ini dibuat-buat aja atau memang gimana menurut kalian? Apa memang ajang komersil baru? Untuk menyenangkan aja ya, Iya. untuk menyenangkan aja bagi Lewandowski. Sama kayak Messi dapatkan juga di 2014 Itu kayak kan. Dia goodie bag nggak sih? Nggak senang kan waktu 2014 Jerman juara, kemudian dia jadi pemain terbaik kan. Messi nggak terima sama sekali. Bung Roban, sebenarnya. ini kayak goodie bag nggak sih? Goodie bag, Setiap gitu. yang datang pulang bawa oleh-oleh. Iya, bagi dia sudah senang loh, walaupun dia nggak dapat, tapi diakui oleh pemain yang dan dapat Ballon d'Or loh. Ya. Itu yang luar Tapi biasa. cuman pengakuan itu tidak ada dalam sejarah catatan Iya. Lewandowski pemenang Ballon d'Or. Nggak ada. Dan award striker of the year ini kan ini cuma striker doang kan, nggak ada defender, nggak ada midfield gitu. Kiper ada. Kiper. Lev Yashin Maksudnya Award, baru ya. akhir-akhirnya baru ada kiper, terus sekarang striker. Dapat trofi Terus juga. kalau misalnya emang ada striker, kenapa nggak sekalian defender? Sponsornya kurang. Nah itu dia. Sebenarnya kalau saya jadi Messi, saya akan bilang begini, sebenarnya piala ini lebih pantas saya berikan buat Nah, Lewandowski. Bukan karena tahun lalu dia pantas, tapi hari ini saya menganggap dia paling pantas. Siapa yang ngomong gitu? Kalau saya Messi. Tapi Messi Untung Papi Ropan bukan Messi. ngomong sedikit isyarat ke situ walaupun ya tahun lalu dia bilang. Iya, tahun lalu, tapi nih dia- kata-katanya kan. Iya. Saya akan menyebut nama Lewandowski sebuah kebanggaan di sebuah saingannya. Saya pikir fans football tahun lalu Ballon d'Or buat dia. Ini Tapi ada tahun buat saya, gitu. kritikan tajam Messi. Iya. Seorang Messi, sekelas Messi yang begitu pendiam, bisa ngomong begitu dan itu Dan jarang loh Messi mengagumi seorang pemain bawah Iya. layak untuk bisa menerima kan. Wah. dan ini kritikan Iya. parah buat fans Gua football. ngelihat apa namanya si Messi jawab kayak gini sih salah satunya antara kritikan dan juga kalau gue lihat dia ingin mendamaikan fans Iya, juga. iya. Dia nggak mau Nah, dia jadi kontroversial Nah, tenangnya iya, kan. dia bilang, iya gue mengakui kok, Pinter cuma juga Lewandowski dia. tahun lalu, tahun ini sekarang ya tetap gue. Tetap gue gitu Iya, kan. gitu. Nggak dilanjutin aja kata-katanya Nah, kan. iya gitu. Jadi ini Messi- cuma buat mendamaikan aja sebenarnya. Messi yang pendiam dan juga kelihatannya kalem gitu, ternyata pinter juga ya cara menjawabnya untuk iya. mendamaikan Kalau kayak fans-fans gitu. yang kontroversi. Tapi kenapa dia nggak bilang sebenarnya Jorginho yang lebih bagus? Nah, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena dia merasa Nggak Jorginho tuh nggak ngegendong timnya. Waduh.